Karena tidak mungkin mereka ini yang mendatangi Jokowi ini akan berlaku jujur untuk menyampaikan. Nggak akan mungkin. Oh, berangkatnya aja sembunyi-sembunyi, pulangnya juga tidak ada yang tahu, diatur. Ini memalukan kalau menurut saya. Nggak boleh begitu. Berhentilah kau berbuat jahat dan mengakui Tuhan. Artinya, artinya Nabi Musa alaihissalam itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan akidah, untuk kepentingan Allah. Lah kalau ini yang berangkat ke Solo kan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya muncul yang namanya SP3, akhirnya muncul RJ. Mudah-mudahan orang-orang yang melenceng ini mendapat hidayah dari Allah. Hanya itu doa saya. Dan termasuk juga para pemimpin yang jahat kepada rakyat, mudah-mudahan mendapat hidayah. Tapi kalau tidak, maka terus terang aja secara pribadi Allah yang akan menghukumnya. Karena saya takut teguran dari Allah secara keras gitu loh ya. Termasuk juga pernah kita menjelaskan bahwa pernah ada satu koper yang mau diberikan kepada kita tidak jelas siapa, jumlahnya berapa, katanya 60 atau berapa, bahkan AK Ahmad Kozinuddin pernah menyatakan 100 M itu. Kalau soal pertemuan Solo kan secara spesifik saya tidak tahu ya, karena itu menyangkut kerahasiaan. Makanya kan harusnya datang itu jangan sembunyi-sembunyi gitu loh. Harusnya datang itu berani untuk jumpa pers ya, berani juga untuk prokes, berani juga di depan pintu Joko Widodo sebagai presiden ketujuh. Kenapa? Supaya tidak ada sakwasangka. Nah, kami ini terus terang aja di Sekjen TPUA yang sudah sekarang diberhentikan ya, dengan tidak jelas juga cara pemberhentiannya sepihak gitu ya. Itu termasuk juga Rizal Fadila, Bang Rizal, termasuk juga Kurnia, termasuk Rustam, termasuk Ismar juga ya. Itu harusnya kita dikomunikasikan kalau memang apa ada keperluan ke Solo gitu loh. Harusnya dikomunikasikan. Jadi biar kita tahu gitu loh ya. Kalaupun tentu diajak 100% saya katakan tidak mungkin saya mau gitu loh ya. Apalagi yang Roy Suryo, apalagi yang Roy Suryo CS ya, termasuk juga tiga tersangka dari TPUA. Nah, yang menjadi oleh-oleh dari Egy dan DHL ini tahu-tahu pulang membuatkan surat, ya kan? Terus kita diberhentikan. Ini apa-apaan ini? Kalau dibilang hak prerogatif apa itu? Organisasi macam apa, macam begitu itu. Gitu loh. Artinya apa? Masih ada pembina. Pembina tertinggi kan Habib Rizik. Nah, harusnya kan tahu tuh Habib Rizik. Ternyata tidak tahu. Setelah begini baru tahu. Nah, tinggal kita menunggu action dari imam besar kita. Apakah kita nanti dipanggil, diundang, atau apa. Kita jelaskan semua tentang persoalan keberangkatan Egy Sujana maupun DHL. Dan satunya lagi pengacara itu, nggak perlu saya sebut namanya lah ya. Yang bersama penyidik. Yang pada saat itu katanya Egy, Bang Egy itu katanya pada saat istilahnya menjustifikasi kepada Joko Widodo mantan presiden ketujuh bahwa saya no way untuk minta maaf, malah menasehati katanya begitu. Terus dia katakan bahwa saya ini masih dilindungi Undang-Undang Advokat 18 2003, termasuk juga saya sudah pernah melaporkan. Jadi saya minta untuk di SP3 kan. Saya kira itu kan keterangan Egy Sujana, ya kebenarannya kan kita belum tahu. Masa main tembak begitu, terus Joko Widodo memanggil penyidik atau siapa polisi yang harus menindaklanjuti proses apa namanya itu untuk di SP3 namanya RJ. Nah, saya mengingatkan aja ya soal SP3 atau RJ
ini yang penting dan tak diungkap ya sampai sekarang ya, bahwa kalau bicara SP3 atau RJ itu memang diatur di pasal 5 junto pasal 99. Itu di KUHP yang baru ya. Tentu yang bisa dilakukan itu RJ atau paling tidak SP3 setelah RJ ya, diberhentikan penyidikan itu SP3, itu harus pidananya di bawah 5 tahun. Gitu loh ya. Dan teknisnya pun ya, itu bukan penyidik mendatangi rumah pelapor, tapi RJ itu harus diselesaikan di tempat penyidik kepolisian. Nah ini kan mengandung cukup jelas bahwa sakwasangka rakyat masyarakat atau orang-orang yang ngerti hukum ini, bahwa kekuasaan Jokowi walaupun tidak jadi presiden ini cukup masih luar biasa, bisa mengatur dan segala macam gitu loh ya. Nah, kenapa saya katakan begitu terhadap tersangka yang sebelumnya Egy Sujana maupun DHL, itu kan ada pasal yang dilaporkan itu pasal 160, yaitu penghasutan. Pasal 160 itu ancaman pidananya 6 tahun. Nah, kalau 6 tahun bagaimana ada RJ sama SP3 itu? Proseduralnya itu juga ditabrak kok. Ya, walaupun ya eh, prosedural ini murni jelas ya di pasal 5 dan dicontohkan pasal 99 KUHP baru gitu loh ya. Harus di bawah 5 tahun ancamannya. Kalau di bawah 5 tahun maka RJ itu bisa dan butuh SP3. Nah, itu pun harus melalui prosedur yang datang ke penyidik di Polda misalnya untuk didamaikan. Ya tentulah namanya orang yang menjadi tersangka, masa nggak mau minta maaf itu kan lucu gitu loh. Nah, harus minta maaf. Terus kata Rejo Rahmat itu kan rangkulan. Terus DHL yang buka pengajuan permintaan maaf. Terus ada doa untuk ayah Anda, Bapak Joko Widodo dan seterusnya. Di VOC zaman Belanda itu kan di PD Impera ya, Impera itu loh ya. Itu kan politik pecah belah itu Belanda kan mengumpulkan kenel-kenel ya, termul lah, ya kan? Nah, untuk bisa mempengaruhi orang yang melawan kekuasaan jahat Belanda. Nah, sehingga bagaimana caranya bisa melululantahkan ya moralnya ya, melululantahkan imannya untuk diatur sedemikian rupa menghadap kepada Belanda, meminta maaf, baru diselesaikan bahwa sudah clear, nggak ada masalah. Itu di zaman Belanda ya saya cerita ya, tidak kepada siapa-siapa ya. Nah, jadi tentu ada pemberian-pemberian, ya ada pemberian proyek istilahnya, ada pemberian duit, ada pemberian kekuasaan. Itu zaman Belanda yang terjadi begitu, gitu loh ya. Nah, apakah hal ini terjadi juga di era sekarang? Bisa, kenapa tidak? Gitu loh ya. Karena tidak mungkin mereka ini yang mendatangi Jokowi ini akan berlaku jujur untuk menyampaikan. Nggak akan mungkin. Oh, berangkatnya aja sembunyi-sembunyi, pulangnya juga tidak ada yang tahu, diatur. Ini memalukan kalau menurut saya. Nggak boleh begitu, gitu loh ya. Makanya ini mahal, sebuah moral itu mahal sekali. Kita berjuang itu luar biasa loh. Kita berjuang sama Bang Egy yang memulai itu udah lama, gitu loh, 4 tahun sudah, terus-terusan. Apalagi ya Anda pasti dengar prokesnya Bang Egy yang sudah kerasnya minta ampun kan begitu. Bahkan mengatakan SD, SMP, SMA sampai sarjana juga apa tidak punya dan seterusnya gitu loh. Itu kan wah luar biasa itu Egy itu. Kita ya ikut di dalamnya karena menyimak dalam beberapa proses gugatan ya baik melalui dari Gus Nur, Bambang Tri pidananya itu memang Egy, DHL dan si AK ya, dan ada tim yang lain. Terus gugatan juga 66 kejahatan Jokowi kita lakukan juga di PN pusat sampai DNO, sampai kita menggugat ijazah palsu yang ketemu Utuh Hasibuan. Itu kan saya yang buka juga di sidang sebelum Egy Sujana Prof itu datang, dan saya berhadapan dengan Utuh Hasibuan yang sekarang wakil menteri kehakiman. Jadi sampai tanggal 9 Desember 2024, 2002 Desember 2024 ya betul, Egy melaporkan atas nama TPUA ijazah palsu Jokowi. Ya, itu bukan SMA-nya yang katanya Rasman itu kita buktikan itu sarjananya
Kita buktikan waktu di iNews itu. Jadi memang ada gitu loh ya. Nah, tahu-tahu 4 bulan kemudian tanggal 30 April Jokowi melaporkan peristiwanya, katanya ternyata bohong, yang dilaporkan 5 orang itu. Termasuk Kurnia juga diantaranya, dan Egy Sujana, selain 3 RRT itu. Nah, itulah perjalanannya gitu loh ya. Artinya kalau dari perjalanan itu prokes itu nggak ketemu, jumlahnya juga luar biasa loh. Tajamnya luar biasa. Tahu-tahu bertekuk lutut datang ke Solo dengan membawa oleh-oleh RJ, yang ternyata RJ itu sudah lama gitu loh ya. Jadi dia punya mensrean niat sudah lama itu. Artinya sudah hampir 1 bulan itu dilakukan. Berarti kan memang ada deal, berarti ada komunikasi. Kira-kira kan begitu. Sampai berangkat ke Solo gitu loh ya. Masa iya 2 penyidik itu ikut ke situ, ya, permintaannya pengacaranya Egy Sujana, tapi Egy Sujana terkejut katanya nggak tahu. Aduh, aneh-aneh aja nih. Nah, itu jadi itu menjadi problem moral yang memang harus di apa namanya diakui, dan itu harus benar-benar jujur sejujur-jujurnya gitu loh ya. Nah, jadi selain daripada itu, saya tambahkan bahwa kami ini kan aneh gitu loh ya. Kejaksaan Polda ini aneh. Tidak menyempurnakan gitu loh ya. Memaksa-maksakan berkas ini diberangkatkan ke Kejaksaan Tinggi ya. Kalau Polda ke Kejaksaan Tinggi ya, Mabes ke Jaksa Agung ya, Kejaksaan Agung. Tentang berkas RRT. Lah, ingat loh, kita ini sudah mengajukan ahli sejak bulan 7 loh. Baru yang kemarin juga bulan 11 kita ajukan lagi ya bersama Ahmad Kozinudin. Ada ahli 3 kalau tidak keliru, atau 4, ada catnya 2 atau 3 gitu. Itu nggak pernah diperiksa sama Polda, sama sekali nggak pernah diperiksa. Nah, itu kan aneh juga. Terus kita mengajukan juga secara independen ijazah kepada Polda untuk diajukan ke BRIN sama UI. Itu juga tidak boleh. Padahal itu ada dasarnya loh ya. Dasarnya pasal 65 KUHP loh. Setiap tersangka dan terdakwa itu berkewajiban boleh mendapatkan ahli, boleh mendapatkan saksi yang meringankan, atau apa bentuknya yang bisa menguntungkan. Itu KUHP loh, 65 loh. Ya. Jadi ini nggak boleh juga Polda, artinya menyampingkan kepentingan ini, kan berarti memang asas equality before the law itu diinjek. Sudah tidak ada keseimbangan hukum dalam konteks ini. Jadi seolah-olah karena ada tekanan, ada pesanan gitu loh ya, maka ya itu yang digenjot gitu loh ya. Apalagi kalau Anda lihat itu dalam sidang citizen lawsuit gitu. Itu bagaimana Rujito yang punya adik apa kakak yang kuliah itu sama ini di tahun 85 di Fakultas Kehutanan, termasuk Jenderal Ogroseno, pada saat sidang kemarin di Solo mengatakan dengan tegas foto ijazah yang berkembang itu bukan Jokowi, berbeda sekali. Nah, satu itu lagi. Belum lagi ada putusan apa, KIP, Komisi Informasi Publik. Itu yang dilakukan oleh Bonatua, Dr. Bonatua Silalahi. Itu putusan 074 garis miring 10 garis miring KIP tahun 2025, Komisi Informasi Pusat atau Publik lah ya, paling tidak itu ya. Dengan tergugatnya adalah KPU, penggugatnya Dr. Bonatua ya. Jadi itu soal masalah penyelesaian sengketa informasi publik gitu loh ya. Itu yang diajukan tuh ada 9. Nah, ini kan saya pertegas gitu ya. Ada 9 itu yang diajukan, ada nomor kertas ijazah salah satunya. Yang kedua ada nomor ijazah. Yang ketiga ada NIM. Yang keempat ada tanggal lahir. Yang kelima tempat lahir. Terus tanda yang keenam itu tanda tangan pejabat legalisir. Terus yang ketujuh tanggal legalisirnya. Terus yang kedelapan itu tanda tangan rektor, dan yang kesembilan itu tanda tangan dekan Fakultas Hukum di Kehutanan. Nah, petitumnya, saya katakan petitumnya. Jadi petitumnya itu isinya itu mengabulkan permohonan pemohon
untuk seluruhnya. Ya, artinya dalam rangka penelitian ilmiah itu kan dilindungi oleh ketentuan ada Undang-Undang NRI 1945, ada Undang-Undang 27 tahun 2022, ada Undang-Undang 11 tahun 2019, ada Undang-Undang 43 tahun 2009. Nah, menginjak pada proses yang namanya amar putusan, yaitu menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi menyatakan informasi salinan ijazah Joko Widodo itu presiden yang dari 2014 sampai 2019, 2019 sampai berapa? 2024, terus itu sebagai informasi terbuka untuk publik. Terbuka untuk publik. Tidak boleh ditutupi, tidak boleh juga artinya dibantah atau dihalangi untuk membuka itu. Itu putusannya gitu loh ya. Jadi itu memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPU, mulai dari KPU Solo, mulai dari KPU DKI sampai KPU Pusat untuk memberikan informasi pada pemohon dan kepada siapa yang ingin tahu sampai ingkrah. Apa yang disampaikan pada saat iNews TV itu kan ada saya, Rafli, soal apa At-Taubah atau At-Toha itu saya lupa ayatnya. Itu menceritakan bahwa Fir'aun ingin Nabi Musa ingin menghadap Fir'aun itu takut, kan begitu. Akhirnya Allah memberi petunjuk untuk menghadap Fir'aun. Kalau setahu saya Nabi Musa alaihissalam itu datang ke Fir'aun dalam rangka menegaskan, artinya berhentilah Fir'aun kau menindas rakyat. Berhentilah kau berbuat jahat dan mengakui Tuhan. Artinya Nabi Musa alaihissalam itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan akidah, untuk kepentingan Allah. Lah kalau ini yang berangkat ke Solo kan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya muncul yang namanya SP3, akhirnya muncul RJ. Nah, jadi inilah jangan menceritakan tentang ayat tersebut itu justru malah menjadi nanti itu kan penghinaan nanti akhirnya. Nggak boleh dong. Sekarang pertanyaannya, kalau ayat itu yang dibawa, Fir'aunnya siapa? Nabi Musanya siapa? Masa Nabi Musa itu disamakan dengan orang biasa? Lah itu kan berarti penghinaan agama itu. Nggak boleh gitu loh. Lah Fir'aun sekarang nggak ada. Kalau sifat-sifat Fir'aun mungkin saja ada. Nah, jadi itu pentingnya bahwa kalau Nabi Musa memang minta tolong kepada Allah dalam rangka benar-benar mau menyampaikan pesan yang keras, jangan kau tindak rakyat ya, terus jangan kau mengaku Tuhan. Artinya itu salah satunya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik gitu loh. Sama dengan ijazah, ijazah ini untuk kepentingan publik. Harusnya Jokowi ini menyadari, tapi kan namanya Jokowi mana pernah menyadari. Putusan MK 105, saya tambahkan, pejabat publik korporasi itu tidak boleh melaporkan atas misalnya kritikan dari masyarakat secara luas. Itu putusan MK loh, Mahkamah Konstitusi loh. Nah, jadi sangat banyak apalagi pasal 28D, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 kita diberikan hak untuk berdemokrasi secara konstitusional, kita dibolehkan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk disalurkan ke macam Anda inilah media dan segala macam. Itu undang-undang yang tertinggi kan semua ditabrak itu, gitu loh ya. Nah, padahal putusan MK itu sangat jelas gitu bahwa putusan 105 itu memang menyatakan bahwa korporasi, pejabat publik itu boleh dikritik. Artinya tidak boleh melaporkan, gitu loh ya. Nah, ini masalah juga menurut saya. Artinya banyak sekali kalau saya ungkap, gitu loh. Saya lawyer dari Pak Roy Suryo, tapi saya sekjen yang diberhentikan EGI, tapi belum mendapat justifikasi dari pembina tertinggi, yaitu Pak Habib Rizik. Jadi masih ngambang, gitu loh. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah, gitu loh ya. Justru dengan cara apa yang dilakukan Egy begitu terhadap kelompok kita ini yang berjuang benar lillahi ta'ala, tidak ada komunikasi licik ya, picik ya. Terus kita pecat istilahnya diberhentikan.
Saya hanya menggambarkan itu memang bilhak itu nggak bisa kumpul dengan yang batil. Memang harus terpisah. Ya mudah-mudahan orang-orang yang melenceng ini mendapat hidayah dari Allah. Hanya itu doa saya. Dan termasuk juga para pemimpin yang jahat kepada rakyat mudah-mudahan mendapat hidayah. Tapi kalau tidak, maka terus terang aja secara pribadi Allah yang akan menghukumnya. Karena saya takut teguran dari Allah secara keras gitu loh ya. Termasuk juga pernah kita menjelaskan bahwa pernah ada satu koper yang mau diberikan kepada kita tidak jelas siapa, jumlahnya berapa, katanya 60 atau berapa, bahkan AK Ahmad Kozinuddin pernah menyatakan 100 M itu. Itu yang bergulir walaupun itu apa ya, burung lah. Tapi persoalannya itu sudah mulai muncul di mana-mana. Nah, ini kekhawatiran takutnya ini mengganggu pikiran dua orang yang ke Solo ini sehingga berpikir begitu. Ya wallahu a'lam bishawab ya, saya nggak tahu ya. Semua hanya dia yang Allah yang tahu ya. Tapi ingat ya, pesan saya terakhir, CCTV Allah itu nggak bohong. Sampai masa hisab. Dan jangan berbohong kepada Allah dengan surat An-Anfal 27 bahwa jangan berkhianat kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada amanahnya yang dipikul. Karena Allah yang akan berjanji menyelesaikan itu jika hianat itu dilakukan. Saya kira itu aja. Terima kasih.